Ricky Cawor adalah atlet asal Papua yang tampil memukau dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Sebagai kapten tim sepak bola Papua, ia berhasil membawa timnya menjuarai ajang bergensi 5 tahunan ini dengan menyabet medali emas. Tanggung-tanggung Ricky juga keluar sebagai top skor. Ricky lahir di Merauke 26 Januari tahun 1998, sementara kedua orang tuanya Melchior Cawor dan Emerenciana Bapaimu masing-masing berasal dari Asmat dan Mapi. Sebagai anak pertama dari 6 bersaudara, Ricky adalah tulang punggung keluarga untuk membantu orang tuanya menyekolahkan dan membesarkan adik-adiknya. Ia mulai berlatih sepak bola sejak umur 11 tahun dan tumbuh menjadi anak yang begitu mencintai olahraga ini. Tahun 2017 hingga saat ini ia bersama timnya bermain di Liga 3 Indonesia. Sementara PON 20 tahun 2021 adalah PON pertama Ricky. Ia sangat senang dan bangga bisa tampil di ajang ini, apalagi Papua sebagai tuan rumah. Menjadi kapten tim sepak bola yang beranggotakan banyak orang tentunya bukan hal yang mudah. Namun dengan berbekalkan kepercayaan diri dan juga kepercayaan dari tim ofisial serta pelatih, serta semangat juang yang tinggi, ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tampil cemerlang, hingga membawa prestasi luar biasa untuk Papua. Halo, jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi yang merupakan program dari bidang Humas dan Media kontingen PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Salam olahraga. Dan saat ini saya sedang berada di Kota Jayapura, salah satu klaster pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan para atlet dan pelatih cabang olahraga sepak bola. Dan kita tahu bersama bahwa tim kebanggaan Provinsi Papua ini sudah boleh menelurkan prestasi yang luar biasa, prestasi gemilangnya dengan membawa 1 medali emas di cabang olahraga sepak bola putra dengan rekor yang sangat luar biasa dalam 7 kali pertandingan dan 7 kali kemenangan, tidak pernah kalah. Dan di samping saya saat ini sudah ada kapten tim sepak bola PON Papua, Ricky Cawor. Dan kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Ricky tentang pengalaman yang bermain kemarin, juga pengalamannya sebelum dan sesudah bergabung di tim PON Papua ini. Halo Ricky, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Bagaimana perasaannya akhirnya bisa main di PON, kemudian bisa dapat medali, dapat prestasi yang luar biasa. Perjuangannya seperti apa? Yang pertama puji Tuhan karena saya bisa dapat kesempatan untuk membela PON, membawa nama Papua di kancah nasional di ajang PON kali ini. Puji Tuhan juga bisa memberikan hasil yang terbaik buat seluruh masyarakat Papua di tanah Papua, bisa mempersembahkan emas buat seluruh masyarakat Papua dan untuk tanah ini. Perjuangan Ricky sendiri untuk bergabung di tim PON Papua itu seperti apa? Karena pasti bukan perjuangan yang mudah juga kan, harus melewati banyak hal juga. Ceritakan sedikit. Perjuangan saya memang kalau dibilang memang sulit karena saya juga asal dari Merauke dan memang beberapa PON belakangan ini kan setiap kali ajang PON kan minim sekali pemain dari Merauke bisa masuk ke Betul. PON karena memang yang pertama yang dilirik kan pasti yang ada di Jayapura saja. Oke. Dan itu membuat saya juga sebenarnya tidak berpikir untuk bisa main di PON. Sempat minder juga. Ya. Bilang ini bagaimana saya bisa masuk ke tim PON. Ya puji Tuhan, latihan, kerja keras, berdoa juga, akhirnya Tuhan bisa buka jalan dan saya bisa bergabung di tim PON Papua. Mungkin tidak sia-sia juga latihan selama 2 tahun terbayar dengan bisa memberikan hasil yang terbaik buat masyarakat Papua. Waktu pertama bergabung itu seperti apa? Gimana? Bergabung tuh waktu itu tahun 2019. Coach panggil dari Merauke. Oke. Sebelum seleksi sekitar 1 bulan saya sudah di sini. Coach panggil, coach kepala Dorval Dalam panggil untuk saya bisa gabung dengan tim PON.
Jadi saya dipanggil dari Merauke, saya ikut latihan di Jayapura selama kurang lebih 1 bulan. Akhirnya pas seleksi, saya ikut seleksi, langsung dapat nama. Dapat nama. main di Itu PON. tahun bulan apa tahun berapa itu? Bulan Februari tahun 2018. Februari Ya. 2018. Jadi Latihan mulai terus selamanya sampai bulan Juni kalau tidak salah baru masuk ke TC. oke. Jadi 2018, jadi ada sekitar 3 tahun ya, Oh, 2019. 19, 2 tahun lebih ya. 2 tahun 4 bulan. Oh, latihan TC dan kemudian bisa bertanding di PON. Kalau keluarganya sendiri bagaimana? Apakah mendukung? Nah, kalau keluarga di Merauke mendukung sekali. Mhm. Memang dari kecil juga mungkin mereka tahu kalau mungkin saya punya bakat di sepak bola, jadi orang selalu dukung. Kalau Ricky sendiri main sepak bola itu sejak umur berapa? Sekitar umur 2010, umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Biasa bermain di mana? Kalau waktu itu latihan di Merauke atau di klub-klub biasa, bukan SSB. Latihan saya ya, Dengan teman-teman ya teman-teman. di lapangan biasa saja. Dan pertama kali mungkin tergabung dalam tim sepak bola itu umur berapa? Untuk tim yang di Merauke sana. Merauke umur 8 tahun sudah latihan. Sudah masuk tim, sudah Latihan. ikut yang kejuaraan junior-junior ya? Iya, sudah ikut. Oke. Umur 8 tahun. Kalau kejuaraan yang itu dari SD sudah pernah. Sudah pernah terus pernah bawa tim SD itu pernah dapat juara 1, pernah dapat pemain terbaik top skor juga dari SD. Itu SD. Iya. Mhm. Nah, kalau bergabung sendiri dengan tim yang di usia remaja itu kapan? Kalau remaja tuh umur 2000 berapa ya? 2013 kah? Itu pertandingan biasa di Merauke antar usia tuh, untuk 15 tahun. Terus sampai latihan sampai tahun 2000 berapa ya? 2017 dapat nama untuk bawa Persimer di Liga 3. Oke. Oh, sudah main di Persimer juga tahun 2013. Oh, dan waktu itu Ricky sendiri sudah jadi kapten tim kayak sekarang? Kalau waktu itu kan ada senior-senior. Oh ya. Itu waktu baru ya, baru. Kalau Ricky sendiri posisinya apa di tim? Tim penyerang sayap. Penyerang Ya, sayap. striker. Striker ya. Ya. Waktu PON kemarin berapa gol? 11 gol. Wah. Top skor juga ya? Luar biasa. Iya, dan pertandingan mana yang paling Ricky ingat di sepanjang karir sepak bola? Waktu Liga 3 kayaknya. Liga 3 waktu kan penentuan sama-sama coach juga waktu bawa Persemi. Oh kita, iya, iya. kita main di Serwi, kita draw, akhirnya kita tidak lolos, itu yang masih ingat sampai sekarang. Iya. Iya. Terus waktu itu kemarin yang sebelum pertandingan PON ini ada RHP Cup, itu merupakan pertandingan pertama yang kami mengalami kekalahan. Itu yang buat saya ingat sampai sekarang. Dan kenapa memilih sepak bola? Apa yang menarik dari sepak bola ini menurut Ricky? Mungkin dari kecil, waktu ya masih kecil sekali itu saya sudah sering nonton bola. Nonton bola terus karena mungkin tertarik nonton bola, kayaknya apa asik ya. Asik. Akhirnya di kompleks juga main-main bola bisa lah. Iya. Terus memang di klub saya, di tempat saya latihan tuh kan ada kakak-kakak saya juga pemain ESL kan waktu itu, pemain Liga. Oke. Dan itu yang membuat bahwa kakak-kakak saya juga bisa, itu yang membuat saya dapat ada mimpi begitu untuk bisa menggantikan orang gitu. Ricky sekarang umurnya berapa? Umur 23 tahun. 23 tahun. Dan kemarin waktu main di PON, apa pengalaman terbaru atau pengalaman berharga, kesan yang mendalam yang boleh Ricky dapatkan dari pertandingan demi pertandingan yang ada di PON, apalagi PON ini dilaksanakan di Papua, kita sebagai tuan rumah. Pengalaman mungkin saya sebagai kapten, ini pengalaman mungkin apa ya, setiap pertandingan tuh kita harus wajib untuk menang. Dan memang pengalaman karena banyak juga yang bilang kalau PON ini macam PON kan biar Papua juara umum. Iya, betul. Misalnya juara umum, tapi kalau sepak bola tidak juara, itu sama saya bohong. PON percuma. Yang lain sudah dapat medali banyak, tapi sepak bola kalah itu harga diri ya. Harga diri itu yang maksudnya setiap pertandingan tuh macam bikin kita berat begitu. Karena kita juga kan main karena kita sendiri, kita harus
kalau macam pon di tempat lain kan, macam contohnya di Jawa Barat kayak di mana kan, kalau kita sepak bola tidak juara kan masih Iya, dimaklumi. Kalau betul. macam di tanah sendiri kita harus wajib juara. Harus juara, betul. Ricky adalah kapten tim. Kapan disampaikan dari coach sendiri akan jadi kapten tim? Sudah menyangka tidak ini? Kalau pas awal-awal kumpul memang, kalau itu kan ada sempat ditawar dari tim liga juga kan, tapi saya tolak. Saya bilang nggak mau di pon. Coach bilang sudah, kok di pon saya dulu ikut kakak, ban kapten kakak kasih ke kok. Kakak percaya kok koordinir teman-teman semua dalam lapangan, di luar lapangan, maupun dalam lapangan. Apa kesulitan-kesulitan jadi kapten? Kalau kesulitan Ini harus memimpin tim yang isinya ada. maksudnya kan kita kan olahraga beregu yang melibatkan banyak orang. Betul. Jadi saya sebagai kapten harus merangkul semua, satu harus rangkul semua, di luar maupun di dalam lapangan. Bahkan Betul. kalau di dalam lapangan juga situasi macam misalnya kosong-kosong babak pertama, babak kedua, harus bisa lebih tenang, bisa merangkul bagaimana supaya tim ini tetap Tenang, tetap fokus. tenang dan bisa meraih hasil yang baik. Bahkan sampai kemarin final juga kita sudah unggul 2-0 di menit 89, tetap dimarah dari pelatih. Kenapa? Iya, ini bagaimana tim mainnya begini? Oke. Padahal saya juga bingung bahwa ini sudah menit 89, sedikit lagi wasit selesai, kita masih dimarah. Itu yang memang dalam, apalagi kemarin kita main kan situasinya penonton kan banyak sekali. Betul sekali. Banyak Itu sekali. jadi beban Iya, tidak? Ini penonton banyak sekali. Baru ribut kan ribut sekali. Oke, jadi koordinasinya Iya, juga. koordinasi. Jadi kan dari pelatih ke saya baru ke teman-teman Betul, semua. betul, Jadi betul. susah juga untuk berkoordinasi, dan waktunya berteriak. Oke. Berteriak juga tidak mungkin, jadi mesti lari ke sana, bagus ini begini, bicara begini, satu lagi ke sana bicara begini, jadi gitu yang sulit. Ricky sudah berkeluarga? Sudah punya Iya. sudah menikah? Belum nikah. Belum nikah. Baik. Dan jadi menjadi atlet sepak bola dengan latihan yang keras pastinya, itu keluarga pasti sering ditinggalkan. Tapi keluarga tidak apa-apa, tidak komplain atau sudah terbiasa? Memang kalau sudah 2 tahun 4 bulan ya tinggalkan keluarga, mungkin biasa Desember saya 1 minggu 2 minggu pulang ke Merauke baru balik lagi latihan. Tapi ya keluarga juga tidak terlalu mendukung sih, maksudnya support begitu. Bilang sudah tidak apa-apa, itu memang keluarga bilang itu memang kau jalan di situ, jadi sudah tekuni begitu. Sosok yang paling menginspirasi Ricky untuk berkarir di dunia sepak bola siapa? Nah, kalau sosok mungkin kakak pelatih saya di Merauke, kakak Yesaya Desnam, kebetulan pemain Persiwa Wamena, pernah main di timnas juga. Itu yang memotivasi saya, melatih saya dari kecil sampai besar. Akhirnya sampai sekarang saya juga bisa bermain bola karena beliau. Baik. Dan medali emas ini Ricky mau persembahkan untuk siapa? Nah, medali emas ya terkenal terkhusus buat orang Papua ya. Orang Papua, terus buat masyarakat di Merauke, terutama keluarga. Keluarga, iya. Dan nanti akan mendapatkan bonus dari pemerintah karena dapat medali emas. Itu akan digunakan untuk apa? Mungkin kalau bonus mungkin bikin rumah. Di Merauke? Iya, di rumah di Merauke. Orang tua masih ada? Masih ada. Itu masih, bapak dan mama masih ada. Saudara-saudara? Masih ada. Ada berapa kakak beradik? Kita ada 7 bersaudara. Saya anak yang pertama. Wah, anak yang pertama dari 7 bersaudara. Adik-adiknya juga mungkin sekarang masih sekolah ya banyak. Kalau Ricky sendiri kuliah, sekolah? Kuliah kemarin dulu 2016 ya, kalau dulu sudah mendaftar kuliah di Merauke, tapi karena latihan, karena bola ya sudah. Tapi ada keinginan untuk melanjutkan. Ya masih ada, memang ada keinginan, karena memang kalau kita kan atlet kan selesai. Kita buka hari kalau sudah habis kan jadi apa gitu. Pendidikan penting. Iya, dan cita-citanya apa selain, sekali lagi seperti Ricky bilang, kalau usia dan sudah tidak bermain sepak bola lagi, pensiun, pasti ingin punya cita-cita lain dong. Iya. Apa cita-citanya? Mungkin jadi PNS saja. Jadi PNS aja. Iya. Iya.
Yang penting ada pegangan hidup kalau gitu. Betul. Terus semoga terus berprestasi ya, dan pemerintah juga bisa melihat prestasinya dan kemudian bisa mengakomodir apa yang menjadi mimpi, rencana, impian dari Ricky ya. Amin. Sukses terus Amin. sama keluarga, pendidikannya, karirnya juga semoga bisa terus berkarya untuk Papua. Dan terima kasih pemirsa di rumah yang sudah bersama-sama dengan kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan tentunya kami masih akan kembali dengan perbincangan-perbincangan selanjutnya yang menarik untuk bisa Anda simak, yang mungkin bisa menginspirasi Anda dengan cerita-cerita dari para atlet cabang olahraga yang sudah berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Kami masih akan segera kembali. Halo, salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Nah, seperti biasa kami dari Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua akan berbincang, berdialog bersama dengan para atlet, pelatih maupun pengurus dari cabang olahraga yang sudah boleh berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan kali ini saya sedang berada di Kota Jayapura, salah satu klaster pelaksanaan PON 20 tahun 2021, dan sedang berada dengan para atlet dan pelatih dari cabang olahraga sepak bola. Seperti kita ketahui bersama bahwa sepak bola, cabang olahraga sepak bola atau tim Papua sendiri sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa, mendapatkan medali emas dalam gelaran PON 20 tahun 2021. Di samping saya saat ini sudah ada coach dari tim sepak bola Papua, Bapak Edward Ifak Dalam. Halo Coach, apa kabar? Bagaimana setelah kompetisi di PON 20 tahun 2021 yang sudah berjalan kemarin, kemudian sudah boleh mendapatkan hasil seperti ini, perasaannya seperti apa? Dan apakah ya sudah istirahat, capeknya sudah hilang? Baik, saya kira memang ya sesuatu yang patut kita mengucap syukur karena perjalanan yang sangat panjang itu. Ya kita berlatih selama 2 tahun 4 bulan, di mana harusnya hanya 1 tahun lebih, tetapi karena COVID ini akhirnya terjadi kemunduran sampai benar-benar pemain pun juga mereka rasa jenuh, kita pelatih pun juga sama seperti mereka, tapi kita coba untuk sabar, untuk tetap giat berlatih, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ajang PON, dan puji Tuhan ya anak-anak ini dengan motivasi semangat mereka yang sangat luar biasa, mereka bisa mencapai hasil terbaik, di mana waktu pagelaran PON kemarin kita bisa menyapu semua pertandingan dengan sukses, yaitu meraih kemenangan sampai di partai final itu. Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah, dari 7 game itu kita bisa menang di semua pertandingan dan kita bisa meraih yang terbaik untuk tanah Papua, yaitu medali emas itu. Baik, Coach mungkin bisa menceritakan lebih detail tentang perjalanannya, kapan mulai dilaksanakan seleksi dan hingga sampai melakukan TC pelatihan hingga pelaksanaan pertandingan di PON ini. Seperti apa, dan mungkin bisa ceritakan juga apa hal-hal yang mungkin menghambat, suka duka yang dialami hingga akhirnya dapat medali. Baik, kita ya awalnya memang kita lewat seleksi kita dipilih untuk menjadi pelatih. Ada beberapa pelatih juga di seleksi juga di seleksi itu. Jadi kita tidak ditunjuk, tetapi berdasarkan dari hasil seleksi dari Asprof dan juga Dewan XO itu. Dan sehingga ada waktu itu ada sekitar 11 pelatih yang mendaftar untuk di tes itu. Bagaimana kita mempresentasikan kita punya program untuk sampai ke partai PON nanti itu, sehingga dari hasil kita, pemaparan kita punya program latihan ini, kita bisa ditentukan, dan hasilnya ya dari Asprof sendiri, Pak Mano, ketua Asprof, memilih saya sebagai pelatih, dan ya saya juga cepat langsung ambil langkah untuk kita tidak terlalu lama, untuk kita harus menyiapkan tim, sehingga awal saya ketemu Asprof, langsung saya minta untuk Asprof, ya kita ini Papua, jadi kita harus menyurat ke setiap ASKAP
kabupaten punya untuk mereka mengirimkan pemain-pemain mereka yang terbaik yang ada di daerah. Siapa saja boleh datang untuk ikut seleksi di Jayapura, dan kita buat seleksi itu dalam 1 minggu. Seleksinya kapan Pak mulai waktu itu? Seleksinya itu bulan Maret itu, bulan Maret ya. Tahun 2019 itu kita lakukan seleksi di sana itu, di mana cukup banyak pemainnya, cukup antusias pemain-pemain dari daerah nih. Ya hampir semua daerah kabupaten yang ada di Jayapura mereka punya pemain datang untuk mengikuti seleksi itu, dan hasilnya kita bisa mendapat 30 pemain itu. 1 minggu itu kita bisa menyaring pemain, saya dan asisten saya, kita bisa dapat 30 perangkat tim untuk kita mulai TC berjalan itu. Akhirnya tim ini bisa terbentuk dan kita mulai lakukan latihan TC berjalan, dan akhirnya KONI menyampaikan bahwa ini sudah waktunya untuk kita masuk ke TC terpusat itu, di mana TC terpusat itu dari bulan Mei kita sudah mulai masuk di Mei hotel, 2019 itu. 19. Nah, kita masuk di hotel Mahkota ini sampai hari ini tuh, sehingga perjalanan tim melalui tahap latihan kita banyak lakukan uji coba di Papua sendiri itu, dan hasil dari setiap kali kita lakukan latihan tuh ada periodisasi latihan yang kita lakukan setiap minggu, kita buat dalam bentuk mingguan, sehingga setiap minggu tuh hasil dari latihan itu kita jabarkan dia uji coba di Sabtu tuh, sehingga kita punya waktu uji coba cukup banyak, sampai kita ada sampai terakhir kemarin kalau tambah pertandingan kita ada 110 game semua itu. 110 game itu kita menang 100 kali, 9 kali seri, dan hanya sekali kalah dalam perjalanan tim itu. Ya, sehingga bagaimana mental pemain ini kita sudah bangun dari awal, mulai pembentukan tim, kita mulai PC sampai di PON, bagaimana kita bangun satu mental mereka untuk selalu mau menjadi pemenang itu. Sehingga mental ini yang pertama saya harus bangun dalam tim ini untuk menguatkan pemain-pemain yang ada di Papua, karena bagi saya sendiri, saya juga pelaku sepak bola di tanah Papua. Saya tahu bahwa kita punya kondisi fisik anak-anak Papua itu pasti baik gitu. Sehingga kita cuma apa yang kita benahinya cuma sedikit, bagaimana latih taktik, strategi, dan juga mental mereka untuk bertanding itu. Dan apa yang kita lakukan itu dari 110 game, ya kita bisa hanya sekali kalah, dan saya lihat ini satu catatan rekor yang luar biasa buat mereka, karena dan saya yakin dan percaya bahwa tim ini sudah siap untuk kemarin berkompetisi di PON itu. Dan hasil dari uji coba itu juga kita bisa cetak ada 447 gol itu yang kita cetak, dan 52 gol kita kebobolan itu. Dan saya lihat tingkat produktivitas golnya sangat luar biasa itu. Dan terakhirnya sebelum kita masuk ke ajang PON, kita ada dikasih kesempatan untuk pergi uji coba di Manado itu. Oke. Dan kita punya uji coba di Manado, dari 8 game itu kita menang semua pertandingan, juga hanya 1 kebobolan, dan kita cetak 41 gol di Manado itu. Termasuk kita juga bermain lawan teman-teman kita tim PON Sulu, dan 2 kali main ketemu mereka di Manado pun kita menang 2 pertandingan itu. Jadi sampai kita masuk dalam tahap PON ini sudah tidak ada keraguan lagi sebenarnya itu. Karena dari awal pembentukan tim ini anak-anak juga sudah selalu mereka waktu dari hari pertama masuk kita kumpul di hotel ini, mereka selalu ada kegiatan doa malam yang selalu kita minta. Dan dari awal kita menjalani segala sesuatu itu dengan doa. Jadi anak-anak selalu tiap malam mereka lakukan puji-pujian yang luar biasa untuk Tuhan, sehingga waktu pertandingan kemarin masuk di game pertama kita lawan juara bertahan, saya sedikit pun tidak ada keraguan itu. Saya yakin dan percaya bahwa pasti kita akan sukses dalam PON ini, karena pertama anak-anak kedekatan mereka sama Tuhan itu. Betul. Mereka sudah bangun ini pertama, sehingga kita sudah tidak ragu lagi kekuatan tim yang kita sudah bangun ya sangat luar biasa, sehingga 2 komponen ini sangat membantu kita, sangat ditunjukkan betul kuasa Tuhan yang terjadi dalam tim ini. Di mana anak-anak ini waktu COVID pun kita tetap lakukan latihan, tetapi anak-anak dalam kondisi sehat aja itu. Dan ya kita bisa banyak, mungkin tim lain mereka waktu COVID itu mereka istirahat, itu yang buat kondisi mereka tidak terbatas, tapi kita tim PON
Papua sendiri waktu COVID kita tidak ada rest, kita tetap lakukan aktivitas latihan dan ini sangat membantu kita dan akhirnya sampai partai final kulit panjang berakhir anak-anak Papua masih berlari. Luar biasa. Iya, dan Coach tadi kan sempat menyampaikan bahwa dalam tahap seleksi awal ini mereka adalah anak-anak yang kemudian datang dari daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah yang ada di Papua. Dan memang tingkat euforianya, partisipasinya tinggi ya saat itu yang mau datang untuk bergabung dalam tim ini. Nah, ketika kemudian sudah menjadi satu tim, apakah ada Coach melihat bakat-bakat yang mungkin yang agak mengagetkan karena ternyata anak-anak dari daerah ini juga ternyata punya skill, punya kemampuan yang luar biasa. Baik, memang benar itu talenta-talenta yang ada di tanah Papua ini sangat luar biasa. Memang harus kita gali bukan hanya di Jayapura sendiri, harus kita lihat banyak ke daerah-daerah karena di sanalah atlet-atlet yang punya bakat alam itu terbentuk. Banyak dari mereka punya daerah itu sendiri itu. Dimana waktu kita buat seleksi banyak pemain yang datang. Nah di sini saya sebagai pelatih dan juga asisten saya sampaikan bahwa ini kita punya kesempatan untuk memilih pemain dari setiap daerah itu. Dan saya mau dalam tim saya ini harus kita memiliki setiap anak-anak yang ada dari kabupaten yang ada di Papua ini, mereka harus punya perwakilan itu. Kenapa kita tidak bisa ya satu pemain atau dua pemain dari kabupaten itu, masa kita tidak bisa lihat itu? Pasti ada talenta yang bagus di setiap kabupaten. Memang bagi saya sendiri kita tidak bisa pergi lagi ke daerah yang lebih terpencil itu. Tetapi dengan apa yang kita bikin melalui Asprof, kita minta Asprof untuk menyurat ke setiap askap. Ini begitu askap dia sampaikan surat dari Asprof ini, dia berbagi ke klub-klub di daerah sana. Mereka punya salah satu kerinduan untuk bisa datang ke Jayapura untuk menunjukkan skill mereka, bakat mereka untuk bisa terpilih dalam tim PON. Dan ini saya bersyukur sekali sama Asprof, sama Koni. Mereka bisa membantu ini semua dan akhirnya waktu kita dapat kerangka 30 pemain ini, memang awalnya orang juga meragukan kenapa pemain-pemain ini yang dibawa. Tetapi bagi saya sendiri, ya kita punya waktu yang cukup untuk persiapan. Kita melatih mereka bagaimana mereka punya skill, mereka punya taktik. Karena saya bilang tuh kalau untuk melatih fisik itu sebenarnya tidak sulit karena anak-anak Papua sudah dibentuk dari alam di sini. Sehingga bagaimana kita melatih dia daya berpikir yang baik untuk taktik strategi ini di lapangan bisa berjalan dengan baik. Sehingga ini memang juga cukup makan waktu lama itu. Taktik strategi bagaimana anak-anak yang punya bakat alam saja ini kita gabungkan dengan sepak bola yang modern sekarang itu, sehingga memang kita butuh pada step by step tuh pelan-pelan kita melatih mereka akhirnya, untuk membangun chemistry-nya, kekompakan, kerjasama. Saya pikir tuh memang waktu yang pengalaman waktu saya bermain di Persipura sampai saya sukses 2 kali dapat bintang itu, ya semua apa yang saya miliki, pengalaman saya kasih habis buat mereka, sehingga banyak kita kasih mereka pandangan-pandangan yang baik. Setelah ini kalian harus kemana, jadi kalian harus menyiapkan kalian punya diri dan baik. Terus kalian terpilih dari ribuan ini anak-anak Papua yang ada di sini, kalian harus tahu kalian ada dalam sini untuk apa itu. Kan begitu, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Pemain yang lain yang usia kalian dia tidak terpanggil dalam sini. Jadi ini kesempatan buat kalian harus berbuat sesuatu yang baik karena ini bagian dari nama baik keluarga kalian, nama baik kalian, nama baik kabupaten kalian, bahkan sampai nanti di provinsi kita itu. Sehingga ya kita dan anak-anak ini, saya di sini saya berdiri selalu saya sampaikan buat anak-anak waktu hari pertama sebenarnya di sini, kakak bukan jadi pelatih buat kalian. Saya berdiri sini sebagai orang tua itu. Karena saya tahu anak-anak Papua ini kita orang dari timur paling menghargai orang tua mereka itu. Sehingga saya bilang kamu lah anggap kakak ini sebagai kalian punya orang tua, sebagai kakak, sebagai teman. Ya janganlah kamu melihat kakak ini sebagai figur pelatih. Kalau kita taruh ini sebagai figur pelatih, akhirnya kita nanti akan jauh, jaraknya tuh akan perbedaannya akan jauh. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, kita di sini untuk membimbing mereka, saya pikir komunikasi ini pasti akan berjalan baik karena sepak bola ini permainan banyak orang itu. Untuk menyatukan mereka satu hati sulit sekali, memang butuh waktu yang lama itu, sehingga itu
waktu begitu ada terjadi kemunduran lagi 1 tahun lagi, ya kita masih bisa berbenah semua ini bagaimana. Dan saya lihat kekompakan tim ini sangat luar biasa karena kita tidak pecah itu. Tidak ada sama sekali ada blok-blok dalam tim ini. Mereka betul-betul jadi satu itu. Hanya dengar kepalanya sini ngomong ke bawah semua, oke, beres itu. Jadi kita tidak satu dan yang lain saling sikut, berantem, walaupun mereka perlu bersaing untuk ambil posisi. Tapi bersaing secara sehat itu. Yang saya mau itu bersaing secara sehat. Dan kita selalu mengajarkan mereka bagaimana cara bermain sepak bola yang baik, benar, dengan gabungan dari sepak bola yang sekarang modern. Akhirnya waktu 7 game itu mereka bermain, banyak orang yang terhibur itu dengan gabungan dari ciri khas permainan sepak bola Papua punya yang pendek, cepat, dengan melakukan kecepatan-kecepatan yang luar biasa, digabungkan dengan sepak bola modern yang main presurnya luar biasa. Dan saya pikir ini sesuatu yang bisa kita pakai di tanah Papua, karena tadi saya bilang bahwa kondisi fisik pemain ini sudah terbentuk dari awal sehingga mereka bisa bermain. Saya bilang kita ambil contoh Liverpool bisa main macam kita, anak Papua sebenarnya mampu, dan kita coba kita lakukan latihan fisik mereka. Ada tiga yang harusnya kita perbaiki dalam situ pelan-pelan. Ada bagaimana kita latih dia punya kecepatan, habis itu kekuatan dan daya tahan. Itu tiga komponen ini kita coba. Mereka sampai kita lari jogging ke arah perbatasan dengan 7-8 kilo, tapi mereka bisa tekan waktunya di 7-8 kilo. Mereka berlari masih di bawah 45 menit. Jadi saya pikir kalau di dunia orang bermain bola ke 90 menit, mereka bermain sampai sekarangnya sudah 14-15 kilo. Anak ini bisa bermain sampai 16 kilo itu. Kalau kita itu 45 menit kali 2, berarti mereka akan berlari di sana. Dan saya pikir itu kalau mereka berlari terus, lawan yang hanya bisa bermain di 10 kilo, pasti sudah kehabisan itu menghadapi mereka. Sehingga saya lihat ini sesuatu yang baik, walaupun awalnya dari Asprof sendiri dan juga dari KONI mau tuh untuk kita menggunakan pelatih fisik. Tetapi bagi saya sendiri, kita cukup kita dengan 3 pelatih ini, kita punya pengalaman dan kita juga mantan pemain. Kita tahu bagaimana memperbaiki kondisi fisik anak-anak. Makanya waktu sebelum kita masuk dalam tahap seleksi, kita tes fisik mereka. Ternyata anak-anak ini apa yang saya bilang tuh, mereka punya kondisi fisik walaupun mereka di rumah tidak di bawah itu. Kita memulainya tuh sudah di tengah itu. Terus sehingga kita hanya butuh sebentar kita sudah sampai di atas kondisi fisik. Tinggal dimatangkan aja berarti ya, Pak. Tinggal kita matangkan mereka dengan ya banyak memang kemarin kendala tuh kita latih taktik dan strategi itu yang memang paling sulit. Bagaimana kita menyatukan 11 ini jadi satu, bergerak satu hati itu. Nah ini yang paling sulit dalam sepak bola ini itu. Tetapi anak-anak dengan mereka punya fokus yang baik, mereka bisa selalu respon terhadap setiap latihan, akhirnya semua bisa berbuah manis. Dan sampai ini pun kita bisa diperbincangkan di satu Indonesia ini tentang tim sepak bola Papua itu. Jadi coach, waktu pertandingan kemarin kan coach juga melihat dan melihat bentuk permainannya, bagaimana kemudian mereka bermain. Apakah dalam setiap pertandingan yang dilakoni di PON kemarin ini itu mereka bermain sudah sesuai dengan apa yang jadi harapan dari coach sendiri, atau ada hal-hal yang memang masih harus diperbaiki atau harus yang dikembangkan, atau malah itu lebih dari ekspektasi dari para pelatih? Baik, saya kira pasti kita sebagai pelatih itu pasti kita menginginkan sesuatu yang baik ya. Anak-anak tampil pasti mereka apa yang sudah kita latih buat mereka harus jalankan itu dalam game itu, dalam pertandingan, apalagi sudah pertandingan. Makanya kita buatlah tahapan uji coba tuh di setiap minggu. Bagaimana kita lihat hasil latihan itu, mereka terjemahan dia baik atau tidak di hari Sabtu itu. Dan seninya kita mulai memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari game kemarin itu Sabtu. Itu kita lakukan setiap minggu sehingga masuk waktu ke tahap PON, setelah kita sudah bikin uji coba terakhir waktu itu, kita sudah melihat bagaimana kekurangan kita. Dan saya lihat waktu sampai di uji coba terakhir, anak-anak sudah di level yang terbaik. Dan saya lihat waktu kita bermain tuh memang anak-anak mereka sudah mengeluarkan semua kemampuan mereka sesuai dengan apa yang kita pelatih mengajarkan buat mereka selama 2 tahun 4 bulan itu. Ya memang pasti ada sedikit-sedikit kekurangan, tetapi sebagian besar mereka sudah jalankan dalam setiap game, sehingga target dari yang kita inginkan awalnya kita bilang kita coba hitung kita punya game sampai berapa game kita ada di partai final.
Dan kita hitung di sana kita ada pembagian pool. Di awal tuh ada apa 4-4, jadi kita ada main 3 game sana. Terus habis itu ada babak 6 besar, itu kita main 2 game, jadi 5 di sana. Terus habis itu semifinal dan final. Jadi kita patokan kita harus bermain sampai 7 game itu. Kalau 7 game berarti kita sudah bermain di partai final itu. Dan semua kita sama-sama sepakat bahwa kita harus rebut 21 poin itu. Jadi apa yang mereka terapkan dalam setiap game itu partai final buat mereka itu. Kita semua sepakat bahwa itu semua mulai dari penyisian itu semua partai final. Tidak ada yang kita bilang ini tim ini bagus, tim sana jelek, tidak. Semua kita angkat bahwa ini yang kita hadapi tim yang bagus, sehingga mereka juga fokus untuk menghadapi setiap game. Dan tadi yang disampaikan bahwa mereka bisa bermain tampil baik. Sampai game terakhir pun saya merasa puas, merasa bangga, karena ya satu di sini yang saya inginkan sama dari awal, tim ini harus dia jadi tim yang menghibur banyak orang itu. Sehingga kalau kita menghibur banyak orang, kita sukses, pasti pertama nama Tuhan pasti dia akan ditinggikan itu. Sehingga ya anak-anak ini mereka bermain, saya pikir tuh gabungan dari apa yang mereka setiap malam mereka bergumul sama Tuhan, ada firman-firman yang banyak mereka dapat, ditambah dengan kekuatan mereka dari latihan fisik di lapangan punya, gabungkan dia jadi satu, dan mereka bisa sampai di partai final. Ini saya lihat masyarakat sangat antusias, luar biasa di Stadion Mandala penuh sesak seperti saya ingat dulu saya pun bermain penuh sesak itu biasa jam 12 orang sudah menuju ke stadion. Saya lihat kemarin di partai final kemarin banyak orang datang waktu kita masuk ke lapangan, ke stadion, masuk ke ruangan. Saya sampaikan buat anak-anak dalam ruang ganti. Sekarang kakak tanya sama kalian tadi lihat tidak banyak sekali masyarakat yang datang penuh. Yang suruh mereka datang siapa? Kalian kan? Jadi tolong kalian harus bertanggung jawab sama mereka. Berilah mereka sesuatu kepuasan yang luar biasa, sehingga mereka pulang tuh ada banyak cerita, dan disitulah motivasi-motivasi yang kita kasih buat anak-anak ini, sehingga mereka punya semangat begitu masuk tuh di ruang ganti. Mereka sudah selalu puji-pujian ke Tuhan. Mereka benar-benar tidak ada rasa ketakutan waktu mereka mau bertanding itu. Sehingga dari situ saya lihat bahwa anak-anak ini mereka beranggapan bahwa kita pergi pertandingan sesungguhnya sama dengan kita pergi latihan itu. Mereka enjoy dan hasilnya juga sampai partai puncak ya kita bisa memberikan hasil yang terbaik buat anak Papua itu. Mental juaranya berarti sudah ada ya Coach di dalam diri mereka. Kita bangun mental untuk ada di sana ada fisik, ada 3 tadi ditambah dengan mental itu. Dimana kecepatan, kekuatan, daya tahan pemain sudah bagus, terus mental mereka bertanding itu. Mental untuk selalu jadi pemenang itu. Baik, Coach ini mereka range usianya berapa? Umur berapa? Baik, memang dari awal itu kan harusnya kita batas kelahiran yang PON kemarin 97, tetapi kita KONI sendiri waktu itu menyampaikan bahwa batas kelahiran 98, jadi kita seleksi pemain itu usia 98 yang kita ambil harusnya 97, jadi makanya memang kita punya pemain mereka sedikit lebih kecil dengan Jatim, dengan Jabar, karena posisi pemain-pemain Jabar mereka betul-betul ambil usia yang pertandingan. Memang waktu ada terjadi kemunduran, kita berpikir bahwa mungkin pemain-pemain 97 juga dinyatakan gugur di 98, berarti kita aman-aman aja tuh. Tetapi dari PSSI sendiri sampaikan bahwa itu masalah yang terjadi itu bukan karena karena alam saja, sehingga kita COVID ini terjadi kemunduran, jadi tetap di usia 98. Tetapi anak-anak sendiri mereka tidak berpikir bahwa di sana ada pemain yang sudah yang lebih besar dari mereka, tetapi mereka tetap dengan apa yang kita latih bersama-sama dari awal, kita sudah tidak berpikir untuk ambil pemain yang usia 97, karena saya lihat kekuatan tim ini dan mereka mampu, hanya beda 1 tahun, tetapi kembali bagaimana kita menerjemahkan latihan, memberikan mereka masukan motivasi untuk berlatih lebih baik. Dan saya lihat kemarin bahwa hanya perbedaan usia 1 tahun, mungkin perbedaannya di postur aja, tetapi otak kita, itu yang dipakai waktu kita bermain itu. Ya, dan memang masyarakat Papua ini sangat mencintai sepak bola ya, Coach. Dan itu kemarin di Mandala itu salah satu dahaga yang bisa, yang terlihat dahaga sekali dengan pertandingan sepak bola. Dan memang kemarin sangat luar biasa euforianya, antusiasme dari masyarakat. Nah, mereka sekarang sudah mendapatkan prestasi.
Medali emas PON ini bukan sesuatu yang gampang. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, mengharumkan nama Papua. Nah, untuk kedepannya, anak-anak ini rencana dari pengurus dan dari coach sendiri untuk mereka ini apa? Untuk kedepannya? Baik, ini memang yang tahap-tahap akhir yang kita berjalan sama mereka, karena setelah partai semifinal, besoknya kita langsung latihan itu. Hanya jalan 1 hari kita langsung main ke final. Jadi paginya saya latihan, saya sampaikan bahwa ke anak-anak bahwa ini kita latihan terakhir di Mandala. Besok kita tanding, habis itu tim ini saya sendiri hanya menyiapkan sampai di PON aja itu. Oh, jadi tim ini sebenarnya kita latih mereka untuk proses dari PON ini, mereka bisa, anak-anak ini bisa karirnya lebih baik lagi ke kompetisi yang lebih. Dan saya lihat beberapa waktu kita dalam tahap TC juga banyak klub yang sudah melirik mereka, mau mengambil mereka. Memang sangat disayangkan tim yang kekompakan mereka bermain sama-sama ini, yang kita lihat kemarin dalam 7 pertandingan itu mereka bermain sangat menghibur, mereka sangat kompak, sudah satu hati karena kita latihan selama 2 tahun 4 bulan. Ini sangat disayangkan kalau kita pecah-pecah, memang itu. Saya memang menginginkan, kemarin pun saya sampaikan ke beberapa petinggi kita, Bapak Kapolda sendiri, bahwa tim ini sebenarnya ini kekuatan baru di sepak bola Papua itu, yang harusnya mereka berjalan sama-sama itu. Tidak boleh pecah-pecah 2 ke sana, 3 ke sana, akhirnya nanti hilang lagi kita punya kekuatan. Padahal ini harusnya Persipura sendiri sebagai klub Liga 1 yang milik orang Papua ini ada di atas sana. Tapi bagi saya sendiri kompetisi sudah jalan itu. Kompetisi Persipura punya pemain-pemain yang sekarang lagi berkompetisi itu. Memang saya sampai tadi malam pun Pak Ketua Asprof yang Pak Benito Imano menyampaikan untuk kita, mereka ada minta 5 pemain karena slot kuota pemain yang di Persipura tinggal 5 aja. Sehingga memang ada beberapa klub juga yang menawarkan jasa mereka untuk bermain. Dulu ada PSM, ada Borneo, bahkan Liga 2, Persis Solo, anaknya Pak Presiden punya anak, berkomunikasi waktu kita bermain juga mereka sudah dapat banyak telepon itu. Panggilan cinta. Banyak, mereka manajer-manajer ini berusaha untuk cari nomor kontak mereka untuk berkomunikasi dengan mereka itu. Tapi bagi saya sendiri, saya menginginkan sebagai pelatih, sangat disayangkan kalau tim ini harus kita pecah-pecah karena usia mereka juga sekarang usia yang sudah matang untuk berkompetisi di level yang di atas. Terus kekompakan mereka yang mereka tidak pecah-pecah, mereka selama 2 tahun lebih ini sudah dibentuk untuk persiapan ke PON. Mereka semua sudah bermain satu hati. Kalau saya pikir tim ini berjalan satu tim ini ke atas, saya pikir mereka akan mendapatkan kesuksesan. Tinggal sekarang bagaimana petinggi-petinggi kita di sini mereka bisa melihat ini itu. So, saya berharap bahwa tim ini bisa diperhatikan baik itu, karena untuk kita membentuk satu tim yang kuat macam begini, yang solid, mereka satu hati macam ini sulit itu. Sehingga memang kemarin saya sampaikan mereka banyak kejar Ricky, beberapa pemain yang kemarin sangat menonjol di PON itu. Saya bilang kalau kalian sudah bermain di satu klub lain pasti sudah beda lagi tuh. Nah, suasananya sudah beda, tidak sama seperti apa yang kalian alami di PON itu. Ya, kita harapkan seperti itu juga, karena masyarakat juga Papua pasti berharap anak-anak Papua juga bisa berkarya dan berprestasi untuk Papua ya Pak. Iya, itu saya pikir tuh memang awalnya siapkan mereka untuk PON, setelah itu mereka bisa bermain di jenjang yang lebih tinggi untuk bisa membantu menafkahi keluarga mereka, terutama orang tua, saudara. Itu tujuan saya utama tuh di sana. Ya, saya mau anak-anak ini, mereka setelah PON ini mereka bisa bisa sukses ke depan dengan karir mereka, dan sesuatu yang mereka sukses itu bisa membantu banyak orang, terutama keluarga mereka itu. Pak, apa yang bisa Pak Coach ini sampaikan kepada anak-anak muda Papua yang ada di luar sana? Motivasi seperti apa? Karena sekali lagi sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai di Papua, olahraga primadona, dan banyak sekali anak-anak Papua yang ingin jadi atlet sepak bola. Mungkin bisa diberi motivasi dari coach, kebanggaan yang sudah boleh bawa anak-anak dalam PON, sudah menang medali emas. Silakan Pak. Baik, saya kira motivasi buat anak-anak adik-adik yang usia masih muda, ya, berlatihnya lebih giat, terutama tanamkan disiplin yang baik, karena sesuatu yang kita bisa capai, bisa raih sampai di level yang tertinggi itu awalnya dari bagaimana kita menjalankan kita punya diri sendiri, individu sendiri di tahap disiplin itu.
baik di lapangan sendiri waktu kita berlatih, harus saya dengar-dengar di rumah bagaimana saya jaga saya punya aktivitas itu, terutama di malam hari itu, sehingga kondisi setiap orang kalau saya mau jadi pemain yang baik pasti fisik mereka ya, dan itu dimulainya dari pribadi kita sendiri itu. Disiplin tuh dimulai dari individu kita sendiri. Kalau saya mau sukses ya saya harus menanamkan ini dengan baik, karena masalah kita di Papua nih kadang kita ada pemain-pemain banyak yang bagus, tetapi disiplin ini yang membuat mereka akhirnya mereka cepat jatuh, sehingga benar-benar waktu ya saya sendiri ya di Merauke sana saya di profesional, saya 20 tahun saya bermain di profesional, saya di Persipura sendiri 16 tahun saya bermain jadi pemain inti sana, makanya sehingga waktu saya mulai start sebelum menjadi pemain profesional, bagaimana disiplinnya saya di Merauke sana untuk menjaga semua ini, berlatih dengan kuat itu. Dan setelah kita berlatih tanamkan disiplin yang baik, saya pikir pasti di sana Tuhan akan melihat itu. Kita tinggal tunggu kapan ada kesempatan, ya disitulah kita bisa manfaatkan dengan baik, sehingga memang sesuatu yang saya ingatkan buat teman-teman muda kita nih, harus dia jadi pekerja yang kuat, pekerja keras, dan saya bilang tadi disiplin, dan harus kita banyak berdoa, minta sama Tuhan, karena itu saya pikir ini kunci untuk seorang dia bisa menjadi satu figur yang sukses nanti ke depan. Jadi buat teman-teman muda menyiapkan diri dengan baik, karena setelah ini ada PON berikut lagi di Aceh, karena saya lihat dari ajang PON ini banyak pemain yang akhirnya bisa jadi terkenal itu, bisa jadi baik, dan akan bisa bermain di level yang lebih tinggi lagi. Jadi pemain-pemain yang usia muda mari mulai mempersiapkan diri dengan baik itu, sehingga mungkin ya satu saat saya bisa terpilih masuk dalam tim Thales Sporting, bisa masuk dalam tim PON untuk berikutnya di Aceh. Betul. Mereka sudah siap benar itu. Baik, terima kasih Coach sudah berbincang bersama kami, mungkin di sela-sela istirahat dan kesibukan, sukses terus, dan dimanapun nanti akan berkarya tentu untuk dunia sepak bola, berharapnya untuk dunia sepak bola Papua, agar supaya terus tumbuh, terus berkembang dan berprestasi. Sekali lagi terima kasih Coach, dan terima kasih kepada masyarakat Papua yang sudah boleh menonton tayangan ini, kiranya boleh menjadi sumber motivasi dan inspirasi untuk Anda, khususnya bagi anak-anak muda Papua yang saat ini mungkin berkerinduan untuk menjadi atlet, baik atlet sepak bola maupun cabang olahraga lainnya. Dan kami masih akan kembali lagi dengan perbincangan-perbincangan lainnya, masih dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Sampai jumpa.